Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di mata kuliah Penyihatan Makanan Minuman A. Ya, bahwa pertemuan pertama ini saya akan menyampaikan RPS, namun RPS-nya karena mau berubah ya, karena metodenya berubah, sehingga belum sempat saya sampaikan. Namun tidak masalah, sudah saya share beberapa materi, baik itu dalam bentuk Word maupun PowerPoint. Intinya bahwa kenapa kita perlu melakukan upaya penyihatan makanan, yang jelas karena adanya foodborne disease ya, sebagian besar di Indonesia penyakit itu disebabkan juga karena mengkonsumsi makanan yang tidak higienis ya, sehingga upaya higiene sanitasi makanan itu perlu kita lakukan. Yang pertama adalah upaya pengamanan bahan makanan. Kenapa kita perlu melakukan pengamanan bahan makanan? Karena bahan makanan merupakan sumber pertama ya sebelum makanan itu kita produksi. Jadi bahan makanan ini yang kita maksud adalah makanan yang masih mentah ya dari pertanian sebelum diproses untuk menjadi makanan jadi. Nah, dari sini perlu adanya pengamanan. Ya, kalau kita belajar nanti HACCP itu ada namanya food safety. Itu dari mulai proses menanam ya, bagaimana kandungan pestisida yang disemprotkan dan lain sebagainya, itu termasuk pengamanan bahan makanan sampai ke bahan makanan itu akan didistribusi dan masuk ke dalam proses pengolahan menjadi makanan jadi. Nah, pengamanan sendiri adalah menjaga ya adanya kerusakan. Jadi bahan makanan itu dijaga jangan sampai rusak, karena dalam proses kerusakan ini akan muncul beberapa bahaya ya, baik itu fisik maupun biologi ya, karena rusak biasanya juga jamur atau bakteri itu akan mudah bergabung ya di dalam bahan makanan tersebut, sehingga makanan itu tidak layak lagi untuk dikonsumsi. Selain itu juga menjaga agar terhindar dari adanya pencemaran baik terbawa oleh bahan makanan ataupun oleh faktor lingkungan lain. Nah, gimana bahan makanan itu dikatakan aman? Itu ada 4 ya. Ada 4 kriteria ya bahwa bahan makanan itu aman dan siap untuk kita olah atau kita produksi atau kita konsumsi. Yang pertama adalah bahan makanan tersebut harus sesuai dengan tingkat kematangan yang sesuai yang diinginkan. Ya, tingkat kematangan maksudnya kalau ya ada beberapa sih yang memang tidak sesuai dengan kematangan karena memang diinginkan. Nah, maksudnya di sini adalah kalau misalnya padi ya harus sesuai dengan tingkat kematangannya. Kalau tidak kan dia akan mudah busuk walaupun kita jemur ya, itu susah. Kalau belum sampai ke matang sekali ataupun dikatakan boleh dipanen, itu akan mudah busuk. Yang kedua adalah bebas dari pencemaran pada tahap proses berikutnya. Jadi seperti tadi ya, padi misalnya kita jemur, kemudian kita proses ya, kita cemar, nantinya tidak boleh terkena cemaran fisik. Kemudian bebas dari ya kita lanjutkan ya, bahwa yang ketiga adalah bebas dari perubahan fisik kimia akibat faktor luar ya. Yang keempat, bebas dari mikroorganisme dan parasit penyebab penyakit. Ini yang dikatakan bahan makanan itu aman. Nah, kemudian kerusakan bahan makanan ini juga dibagi menjadi beberapa jenis. Yang umum memang ada 3, ada fisik, kimia, dan biologi. Namun kita bagi menjadi 5 ya, karena ada beberapa yang sama serupa tapi tidak sama ya, seperti kerusakan fisik dan fisiologis. Jadi yang pertama adalah kerusakan mikrobiologi, berarti tercemar oleh mikro ya, biologi ya, atau makhluk yang tidak bisa dilihat secara kasat mata seperti bakteri, virus ya. Nah, kemudian kerusakan mekanis ya akibat pergeseran ya, kemudian kerusakan fisik dan kerusakan fisiologi dan biologi. Kalau biologi ini bisa dilihat secara kasat mata, misalnya berjamur dan lain sebagainya. Kemudian adalah kerusakan kimiawi.
Ini kerusakan. Nah, kemudian kita bahas satu-satu untuk kerusakan mikrobiologis. Ini kerusakan yang disebabkan oleh mikroba, baik itu yang menghasilkan toksin atau sering terkenal dengan intoksikasi, ya, intoksikasi. Ini sering nantinya di UKOM keluar, atau penyebab infeksi atau infection, food infection. Kalau ini food intoxication. Nah, contohnya adalah Mycobacterium tuberculosis pada susu. Kalau ini termasuk food infectious ya, atau infeksi ya, penyebab infeksi. Namun kalau yang Clostridium botulinum pada makanan kaleng itu disebut food intoxikasi. Nah, ini diingat ya, nanti akan keluar lagi di makanan minuman B maupun ACCB dan lain-lain. Nah, kemudian kerusakan ini ya paling banyak merugikan ya, selain juga berbahaya bagi kesehatan, itu adalah kerusakan mikrobiologi karena dapat menyebabkan keracunan maupun infeksi ya. Contohnya penyakit tipes ya, itu untuk infeksi. Kalau keracunan, intoksikasi. Nah, kerusakan mekanis disebabkan adanya benturan mekanis, misalnya antara bahan itu sendiri dengan alat. Ya, misalnya kita lagi panen mangga gitu ya, ataupun panen jambu, kemudian mangganya terkena oleh alat ya yang digunakan untuk mencolok. Nah, lama-lama mangga itu menjadi busuk gitu ya, mengalami bulk transportation juga termasuk ya, jadi goncangan atau tertindih dari pada proses pengangkutan. Sehingga kalau kita lihat seperti buah yang rawan ya, buah apel itu kan diberi apa sih namanya yang putih-putih itu ya. Ya, pokoknya diberi alas ya, sehingga tidak terjadi benturan sesama buah tersebut sehingga awet. Nah, kerusakan selanjutnya adalah kerusakan fisik. Kerusakan fisik adalah kerusakan yang disebabkan akibat perlakuan fisik. Contohnya karena terlalu terkena matahari ya, sehingga menyebabkan case hardening. Jadi buah tadi mengalami pengkerutan ya, atau biasanya juga akan mengalami warnanya berubah menjadi coklat. Kemudian chilling injuries akibat proses pendinginan. Misalnya kita menyimpan buah ya, kita taruh begitu saja di kulkas tanpa ada pelindung, lama-lama dia akan mengecil buahnya ya, karena mengalami chilling injuries. Kemudian frozen bone juga demikian ya, akibat pembekuan. Kemudian thermal dehydration ini akibat penggunaan suhu yang tinggi. Ini juga bisa jadi disebabkan namanya kerusakan fisik. Kemudian yang keempat adalah kerusakan fisiologi atau biologi. Kerusakan ini disebabkan oleh reaksi metabolisme ya, karena oleh enzim yang ada di dalamnya ya mengalami proses autolisis sehingga proses bahan tersebut mengalami kerusakan maupun pembusukan. Contohnya misalnya hewan ternak potong ikan ya, hewan potong atau ikan yang akan mengalami rigor mortis, jadi proses dari hidup ya kemudian menjadi mati, itu kan tadinya kaku ya, kemudian tiba-tiba jadi lemes, itu namanya proses autolisis ya, sehingga dagingnya menjadi lunak dan membusuk. Kemudian kerusakan kimiawi. Nah, kerusakan kimiawi ini biasanya berhubungan dengan kerusakan lain, contohnya karena adanya panas yang terlalu tinggi ya pada saat proses pemanasan dengan minyak ya, sehingga terjadi ketengikan ya. Kita kalau dulu kita praktek ya, ketengikan itu menggunakan proses oksidasi ya, kita menggunakan uji laboratorium, kemudian pemanasan bahan yang mengandung protein atau mengalami denaturasi, jadi proteinnya berkurang ya. Kemudian terjadinya noda hitam pada makanan kaleng akibat coating atau enamel karena lapisan dari kaleng yang kurang bagus. Nah, yang kedua adalah kalau yang pertama tadi bagaimana bahan makanan dikatakan aman, bagaimana menyimpan bahan makanan agar aman. Kita harus sesuai dengan Permenkes, ini belum berubah ya, masih sama. Yang perlu kita pertimbangkan ada 3, suhu, ketebalan bahan, dan kelembapan. Kalau suhu ini sesuai dengan jenis bahan makanan, karena kita bagi menjadi perishable food, kemudian semi perishable food, kemudian
non perishable food. Nanti suhunya akan berbeda-beda cara penyimpanannya. Nah, ketebalan bahan pangan itu tidak boleh lebih dari 10 cm. Sementara kelembapan penyimpanan harus di antara 80 sampai 90%. Nah, kemudian ada lagi yang namanya nanti sanitasi gudang. Nah, ini contoh suhu penyimpanan yang sesuai dengan bahannya. Ini contoh perishable food yang mudah busuk, daging, udang, ikan, dan olahannya. Kalau kita simpan pada suhu kurang dari 3 hari, maka harus disimpan pada suhu min 5 sampai dengan 0 derajat Celcius. Sementara kalau 1 minggu atau kurang, maka min 10 sampai dengan min 5 derajat Celcius. Kalau lebih dari 1 minggu, itu min 10. Ini untuk yang perishable food. Kalau yang semi, ada telur, susu, dan olahannya, ini termasuk, ada yang mengatakan juga termasuk perishable food. Ini antara kalau ke 3 hari 5 sampai 7, kalau 1 minggu min 5 sampai 0, dan kalau lebih dari 1 minggu adalah min 5. Sementara kalau sayuran itu 10, ya, baik itu 3 hari, 1 minggu maupun lebih dari 1 minggu. Namun harus dibungkus gitu ya, tidak telanjang ya masuk di dalam kulkas gitu ya, atau lemari es. Kalau tepung itu tidak perlu kita masukkan ke dalam kulkas ya, karena suhunya suhu normal ya, 25 semua. Nah, ini yang penting kelembabannya tadi antara 80 sampai 90 ya. Nah, kemudian sanitasi gudang. Sanitasi gudang itu kita lihat dari dua, bagaimana segi pengaturannya atau aransemennya, dan yang kedua adalah dari kesehatannya atau sanitasinya. Kalau dari segi pengaturan, maka syarat yang harus kita perhatikan adalah bahwa bahan tersebut mudah diambil dan mudah menyimpannya. Rotasinya yang baik, jadi mengikuti FIFO ya, first in, first out. Jadi pertama itu yang disimpan, nanti pertama itu yang digunakan, jangan sampai yang terakhir kita simpan itu kita ambil, sehingga yang pertama disimpan akhirnya nggak terambil-ambil untuk diolah, sehingga busuk. Kemudian adanya sistem trafik yang baik, jadi ada lalu lintas lorong sehingga mudah untuk kita ambil ya. Kalau kita lihat di Bulog itu sudah cukup bagus ya. Jadi ini sistem trafiknya, ini ada lebar minimal pintu 1,6 dan lain sebagainya, sampai ke lalu lintas antar rak barang ya, sehingga proses pengambilannya itu mudah. Nah, kalau dari segi kesehatan, maka yang hal-hal yang perlu kita perhatikan adalah gudang itu harus bersih ya, mudah untuk dilakukan pembersihan sehingga tidak menjadi sarang tikus. Tinggi palet 30 cm ya, yang dimaksudkan agar tadi tidak menjadi sarang tikus, tidak lembab, mudah dibersihkan ya, dan kolongnya cukup lebar untuk dapat dibersihkan dan diawasi. Ini awal ya dari kenapa kita perlu penyehatan makanan minuman, dan ini juga sering kalian harus diapalin benar dan dikembangkan karena sering masuk ya di dalam soal-soal hukum. Saya kira mungkin itu, nanti selanjutnya sudah saya sharekan juga materi dalam bentuk Word dan materi dalam bentuk PowerPoint. Saya kira mungkin itu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.